Oke, bersama WKWK Iceland. Saya akan bukan mereview lagi ini. Saya akan membacakan storynya. Hero Aegis. Hero Hipogen dengan Hero STR menembakkan damage fisik, kelas support dan role utamanya debuffer Aegis. Ya. Kita bacakan langsung storynya. Telepon. Ketika kita tidur, sebuah koneksi vital dibuat dengan alam mimpi. Ini adalah tempat yang nyata meskipun berbeda dengan dunia tempat kita terjaga. Peraturan dimensi ini lebih tua daripada peraturan yang menjadi fondasi dari apa yang kita sebut dunia nyata. Peraturan ini lebih kuno daripada logika atau nalar, dan bagi pengamat dari alam kita terlihat kacau. Di dunia ini, seorang pemimpin dapat memproyeksikan diri bahwa sadar ke realitas lain, namun mereka yang dapat mencapai hal ini dengan tingkat apapun sangat jarang. Alam mimpi diakses dalam kapasitas tertentu cukup mudah oleh manusia yang bermimpi, namun perlindungannya terhadap hal yang tidak wajar sangat kuat. Entitas Demon telah berusaha menembus perbatasan Nightland, sebuah alam itu bagi para penghuninya, tetapi tidak pernah berhasil, jadi mereka pun menyusun rencana. Sekelompok demon penyihir yang kuat melakukan ritual misterius pada sebuah benih. Benih itu tidak memiliki sifat yang akan memicu sihir penangkis, tetapi bisa tumbuh di dalam alam mimpi menjadi jenis entitas yang ingin dihadang oleh para Nightlander. Benih itu akan meminum aliran dan sungai kecil ketakutan kecemburuan, kebencian, penyesalan, dan kesedihan yang mengalir melalui Nightland. Dari mimpi yang diimpikan, benih itu akan tumbuh menjadi pembawa perasaan-perasaan tersebut, kumpulan ketakutan yang bergejolak. Benih itu tumbuh dengan cepat dan tidak lama kemudian pohon muda yang ramping menjadi berbatang tebal dengan sulur mirip cambuk yang menjuntai dari cabang-cabang yang tumbuh serta bunga-bunga megar yang seolah-olah berkeringat di bawah sinar rembulan. Benih-benihnya yang tampak bersinar dengan cahaya ungu pucat melayang menembus hutan mimpi yang berkilauan, menanam diri mereka seperti tumor mimpi buruk di tanah. Tidak butuh waktu lama, para penghuni alam mimpi menyadari fenomena ini dan langsung berkumpul dan mencari semua pertumbuhan pohon yang sakit dan mencabut sampai ke akarnya. Epicentrum akhirnya tercapai, pohon yang asli. Pohon ini sudah mati, robek terbuka seperti disambar petir. Apapun yang berinkubasi di dalamnya telah tumbuh cukup besar untuk bisa keluar. Aegis sudah bijak dan kuat saat kemunculannya, tapi ia harus banyak belajar tentang tempat ini, jadi ia bersembunyi dan mengamati. Akhirnya jelas terlihat bahwa pertarungan untuk saat ini terjadi pada alam fisik, jadi ia melakukan segala yang ia bisa untuk memengaruhi keadaan di sana. Mimpi para bangsawan dan orang-orang kuat lainnya dimanipulasi malam demi malam untuk menjauhkan mereka dari perbuatan yang diinginkan demon. Lagi pula, musuh yang tidak tahu sedang diserang tidak berdaya. Ia juga mengamati banyak mimpi untuk mengumpulkan pemahaman yang lebih baik tentang mangsanya. Mereka termotivasi oleh ketakutan dan keinginan yang segera dan remeh-remeh. Kegagalan tubuh mereka, keamanan anak-anak mereka, kenyamanan, kehangatan, makanan. Ia mulai bereksperimen, memperkenalkan kengerian yang begitu asing bagi si pemimpi dalam mimpi-mimpi buruk mereka, sehingga pikiran mereka dapat dihancurkan oleh rasa kaget saat mengalaminya. Musuh dijinakan tanpa resiko perkelahian langsung. Dia merancang kengerian baru setiap malam untuk mempengaruhi para pemimpin Esperia. Mimpi yang paling dahsyat dapat membuat si pemimpi secara tidak dapat berkomunikasi secara permanen, gila total atau koma. Suatu malam, ia melihat orang tidur yang membuat terkejut. Baru malam sebelumnya, ia yakin telah menghancurkan pikiran pria itu hingga tidak mungkin bermimpi lagi. Tetap di sini, ia bukan hanya bermimpi, tetapi juga terlihat senang. Ia tampaknya berada di semacam tempat tinggal yang terbuat dari pohon yang ditebang. Api berkobar di perapian dan di dekat kaki pria itu tergeletak sebuah karpet wall semacam mamalia tidur. Menjijikan. Mimpi manusia panah begitu dangkal, sangat rendah. Dalam mimpi lelaki itu, hewan yang sedang tidur melolong ketika berdiri berubah menjadi monster mengerikan dengan napas berbau daging busuk. Ekspresi ketakutan melintas wajah pria itu, dan si pemimpi merintih di tempat tidurnya. Lalu kilatan putih
Semuanya kembali ke keadaan semula, kehangatan, kenyamanan, hewan yang tidur. Sebuah gerakan cepat mengungkap sumber perubahan itu, menampakkan sayap biru berkepuk melewati pepohonan. Tampaknya Aegis mungkin perlu mengubah fokusnya ke alam yang memang ia huni. Tak ada ruang untuk perlawanan. Perburuan telah dimulai. Akulah mimpi terburukmu. Akulah mimpi terburukmu. Oh, jadi ini tukang mimpi, tukang mimpi ya, tukang yang mempengaruhi mimpi. Oh, oke. Oh, licik dia ya. Namanya juga support. Oke, terima kasih sudah menonton dari Hero WKWK Aslen. Bukan Hero channel maksudnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen kalau Anda senggang lah. Dan juga kalau perlu Anda share lah supaya nambah-nambah subscribe gitulah. Oke, terima kasih.